Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini, kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita bisa masih melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Aku datang tadi melihat, wah, putih kalau sekarang ya, lah mantap ya. Asal melihat imamannya, nah baru, iya, siapa pula yang ngurusnya? Iya, kan ganti kali lain kan, ngurus masjidnya jadilah begini belum kan? Nah itulah kita nasihat Pak. Presiden kita, yo Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat. Nah itu, lagi balik beliau ini juga ya tuh. Nah itulah, lagi balik ke Santari lagi, biar ada apa lah. Kita tunggu kabar kakek, insyaallah. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita dari minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang yang tentunya dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang secara umum saja kita berikan gambaran kepada kita. Kita sama-sama merenungkan tentang apa ya, nikmat waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu yang telah kita lalui dalam hitungan detik, menit, apalagi jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sekarang tiba pertanyaan, dari perjalanan waktu kita laksanakan itu kira-kira mendatangkan kemanfaatan di jalan kebaikan atau sebaliknya, terkembali kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya setiap waktu umur yang telah Allah berikan kepada kita ini, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu nanti kita ini kan dari terlahir, dari bayi terlahir, anak-anak, kanak-kanak bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, tua, menikah, tua, punya cucu, akhirnya berakhir. Inilah kita, tentu nanti akhir daripada kehidupan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, tentang kalau bahasa uang sekarang itu jadi keuangan itu proses audit. Yang audit itu pertanggungjawaban amal ibadah kita selama hidup ini, bukan gayu uang bank audit duit. Sekarang ini pertanggungjawaban kita terhadap bagaimana perjalanan hidup kita dari lahir sampai kita menghadap kehadiran Allah yang berjazak kelak. Dikatakan la yazulu qadamu 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa man malihi min aina tasaba wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Dari hadis Rasulullah ini memberikan gambaran kepada kita. Apa maksudnya? Tidak akan bergeser
dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, ketika dia ditanya, dimintakan pertanggungjawaban tentang satu, umur, kemana dia habiskannya. Yang kedua, tentang ilmu, bagaimana dia dapatkan, bagaimana dia mengamalkan. Yang ketiga, tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dibelanjakan. Dan yang keempat, tentang jisim kita, tubuh kita, untuk apa kita gunakan. Dari hadis riwayat Tirmizi. Jadi ada 4 hal yang kita bisa memahami dari hadis Rasulullah SAW ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang masalah kehidupan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, miliaran enggak? Jumlah manusia ini miliaran sudah. Sampai kita nanti akan suatu saat akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu persatu kita manusia ini akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban. Umur, ilmu, kemudian harta dan jasmani kita ini. Dakati manusia yang pacak sanggup berlari dari pengadilan Allah SWT kelak. Nah, kita dapat membayangkan Bapak Ibu, mana kalau proses pengadilan yang kita akan tunggu di hadapan Allah SWT ini. Apalagi kita manusia ini, kaki kita ini akan bergeser dari perkara-perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala yang berjaza kelak. Nah, disinilah kita perlu yang namanya muhasabah. Muhasabah itu apa? Iya, kita introspeksi diri kita. Kita mengevaluasi segala nikmat, segala apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Apakah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, muhasabah kita itu, kita koreksi di jalan kebaikan, ataupun sebaliknya digunakan di jalan yang tidak baik, terkembali kepada diri kita masing-masing. Makanya Khalifah Umar pernah mengatakan, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Wa tazawwanu lil ardil akbar wa inna ma yakhafful hisab yaumil qiyamah ala man hasabu nafsahu fid dunya. Kata beliau, hisablah, kalau bahasa sekarang ini, introspeksilah dirimu sebelum kamu nanti akan dihisab, dan berhias dirilah kamu untuk menghadapi penghisapan itu nanti. Sesungguhnya pada hari kiamat yang akan diringan bagi orang yang selalu menghisap dirinya selama dia masih hidup di dunia. Nah, itu berarti gambaran kita tuh yang pacak menghisap diri kita ketika kita masih hidup. Inilah berarti. Kalau lama tingkat lagi cerita, habis cerita, tidak ada kelanjutan lagi. Nah, makanya dari perkataan Sayyidina Umar yang sama-sama kita pahami ini pelajaran berharga bagi kita. Untuk apa? Tadi Kausin, kita muhasabah diri kita. Kita mengintrospeksi diri kita. Untuk kita evaluasi kira-kira bagaimana segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini semasa hidup kita ini, apakah kita bergunakan untuk jalan kebaikan atau sebaliknya. Nah, karena dalam kita mengevaluasi diri ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengenali segala kekurangan dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana caranya? Terkembali kepada diri kita masing-masing. Nah, muhasabah semacam ini Bapak Ibu akan bahasanya itu meminimalkan kegiatan hidup kita, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah SWT di yaumul jazaa kelak. Ketika kita masih hidup inilah kita bermuhasabah dengan diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mengingat masalahnya pentingnya muhasabah ini, sedikit tidaknya dari apa yang disampaikan Rasulullah dalam pesan tadi, ada 4 hal yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama tadi apa? Kita evaluasi umur kita. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita mengevaluasi umur kita, Rasulullah pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalhum ayajuzu zalik. Kata Rasulullah, usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun.
Tidak kata yang lebih daripada itu. Makanya dokter pernah mengatakan kalau seandainya ada Umar Muhammad yang umurnya lebih daripada 60 tahun sudah termasuk ekstra umur. Ada yang lebih umurnya 60 tahun. Kau siapa berapa? 68. Nah, lah lebih berarti lah. Ji berapa juga Ji? 74. 70 ya. Kang 69. Nah, ekstra umur kali itu sudah Pak. Tapi kalau seandainya kita rata-ratakan umur antara 60 sampai 70 tahun, ini coba kita sama-sama belajar mengevaluasi. Kalau seandainya kita anggap saja umur kita ini rata-rata berakhir umur, contoh saja ya, kita ambil rata-rata umur kita sekitar 60 tahun. Berarti sepertiga daripada usia 60 tahun itu Bapak Ibu, sepertiga hanya kita manfaatkan hanya untuk tidur baik. 60 tahun itu sepertiganya hanya kita gunakan untuk tidur baik. Berapa sepertiga tadi? 20 tahun. Itu gawe kita tidur baik. 60 tahun itu. Gawe kita cuma tidur. Kenapa? Karena diperkirakan dari dokter ataupun tim kesehatan yang menyatakan bahwa kita ini normal itu tidurnya 8 jam. Itu yang normal. Ada kan? Dari pagi ke sore ke malam tidur lagi tuh, mau mana lagi? Lah habis lagi waktunya umur lebih daripada 8 jam. Nah itu gambaran ya. Jadi 8 jam per 24 kali 60 tahun berarti tidur kita selama umur kita taruhlah 60 tahun ini selama 20 tahun. Tidur itu bayangkan ya. Nah kemudian dari usia 60 tahun ini timbul pertanyaan bagi kita, mana usia 60 tahun yang Allah berikan kepada kita ini dengan melaksanakan ibadah kita. Saya tanya Bapak Ibu, kita melaksanakan ibadah sehari semalam ini, sholat 5 waktu kita. Mereka pernah aku ngomong tembak tidak? Ada sejam? Ada tidak setengah jam? Hebat mas, setengah jam lebih. Sholat 5 waktu subuh ada setengah jam tadi. Kalau kita pukul rata seperti ini Bapak Ibu, kalau seandainya sholat 5 waktu kita, ini kita ambil yang wajib saja 5 waktu saja, kita anggap saja 12 menit. 12 menit kali 5 60 menit. Berarti sehari semalam ibadah kita hanya 60 menit. 24 jam kurang 60 menit bersisa 23 jam. Ya. Jadi kalau seandainya kita hitung secara matematis ya, 12 menit itu kali ke 5 60 menit per 24 jam kali 60 berarti 2,5 tahun. Berarti cuma 2 tahun setengah kita ibadah ini. Itu yang 5 waktu. Kalau memang 5 waktu nian dari umur 10 tahun. Mama ada yang kalau baru umur 50-60 tahun baru melaksanakan ibadah sholat itu. Tanyalah dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya 12 menit kali 5 waktu kali 60 dikali 60 tahun umur kita berarti 2,5 tahun kita melaksanakan ibadah. Tidur tadi? 20 tahun. Lama tidur. Lama tidur daripada kita salat. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini lebih banding yang lebih parah lagi. Aktivitas kehidupan kita manusia ini dari pagi sampai ke sore itu kalau kita hitung lebih kurang 12 jam. 12 jam per 24 jam kali 60 tahun 30 tahun. Berarti aktivitas manusia ini lebih banyak daripada tidur, lebih banyak daripada sholat. Aktivitas inilah yang menentukan kita manusia selama hidup kita ini. Apa? Macam-macam. Gawe, apalagi belajar, apalagi mengajar, apalagi kuliah, apalagi sekolah. Yang lebih parah lagi sekarang ini banyak bermainnya dan lain sebagainya. Jadi 30 tahun usia kita itu
hanya digunakan untuk hal yang demikian. Sementara kalau kita ambil perbandingan tadi 30, 20, 2,5. 30 tahun kita bebas, 20 tahun kita tidur, 2,5 tahun cuma hanya ibadah. Nah, gambaran pada kita seperti itu. Jadi bagaimana ini? Dengan memperhatikan waktu ibadah kita ini Bapak Ibu, tidur dan aktivitas kita, kalau seandainya cuma kita lakukan seperti itu, alangkah ruginya kita tidak baca memanfaatkan waktu kita ibadah yang hanya 12 menit tadi. Perbandingan dengan waktu luang tadi sebanding tidak kira-kira 12 jam dengan 12 menit. Nah, giliran melaksanakan ibadah sholat kita, bahasa kita unggun-unggunan, paksa-paksuan, galak-galakan. Kadang-kadang juga tidak lemak, kalimat tidak lemak dengan mertua, tidak lemak dengan tetangga, ujungnya apa? Sebutannya riya, yang kita sebutkan, bukan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Nah, di sinilah kita pentingnya muhasabah itu Bapak Ibu, kita mengevaluasi diri kita, kita berbenah diri kita agar waktu yang masih Allah berikan kepada kita ini jangan sampai melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi lah 24 jam itu cuma 60 menit sehari semalam. Apalagi yang kita harap. Sementara usia kita ini sekian hari kian bertambah, bukan bertambah, kian berkurang. Sebutannya bertambah tetapi intinya berkurang. Dan berbahagia wong yang pacak memanfaatkan dirinya dengan amal ibadah amal solehnya, dan celaka bagi wong yang tak pacak memanfaatkan dirinya ya lalai ya, dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita makmano bahasa kita tuh, kita pacak-pacak kita dulu lah memanfaatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah ini. Jangan sampai kata menyesal itu ada dalam diri kita. Menyesal itu pernah ada di depan. Benar. Dan namanya penyesalan tidak ada pernah di depan. Yang namanya di depan itu pendaftaran tadi, kata kakang tadi. Oleh karena itu jangan sampai kata menyesal menghinggapi diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengevaluasi ilmu yang kita miliki. Ada kata Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kata beliau, barang siapa ingin kehidupan dunia, dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang akan menginginkan negeri akhirat, dia harus memiliki ilmu. Artinya, kalau kita menginginkan sesuatu itu, kita perlu ilmunya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menginginkan sesuatu, kita tidak perlu berilmu. Nah, sekarang ini aku ngajar di ibu-ibu, bapak-bapak di belakang Indo Grosir itu Pak, lah ngomong, Pak Ustaz, kami minta tolongnya ajar dari awalan Pak, kami ngaji ini, belajar dari alif bata, bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana tajwidnya, minta ajar dari awal. Lah tua-tua, ya tidak apa-apa Bu, kalau kamu galak juga kan, kalau di rumah itu ngajar budak kecil-kecil, ini ngajar ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana pengucapan huruf dari alif sampai ya itu yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. A, ba, ta, sa. Bukan kalau antara sa, atau sya, so, empat ini kadang-kadang kalau samo. Yang mana da, yang mana do, kadang-kadang samo. Yang mana ta, yang mana to, kadang-kadang samo. Yang mana za, yang mana za, yang mana zo, kadang-kadang samo. Nah, mereka minta ajar macam itu. Tidak apa-apa juga kalau macam itu, kalau kamu galak. Lebih lemah, jangan ajar budak kecil. Iya, keinginan mereka. Sebab Bapak Ibu, mohon maaf, kita kadang-kadang galak menjadi imam sholat itu. Mohon maaf, yang namanya Al-Fatihah itu jangan sampai ada kekeliruan dalam pengucapan. Kebanyakan Pak. Nah, yang mana ha, yang mana ha, yang mana kha, kadang-kadang kita galak sama. Apalagi di tambah-tambah alhamdulillah. Nah, di kita ada ini. Nah, itu kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu ya. Hal yang kecil saja kita kembali ke Al-Fatihah itu masih banyak perlu kita pahami bagaimana kita mengucapkan Al-Fatihah itu yang bukan dalam secara sempurna itu, yang benar lah. Sempurna itu milik Allah,
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kita ngapa habsa ini? Iya, bukan alham tapi alham. Kenapa? Karena ya ha itu keluar huruf khalqi, huruf kongkongan keluar. Yang kita masukkan alhamdulillah. Walaupun jika kita kecil, itu masih tetap sebutan besar. Bukan alham tapi alham. Kecil itu bacaan pelajaran kita, tapi sudah menyalahi pembacaan surah Al-Fatihah. Rabbil alamin. Itu bukan hamzah, itu bukan alif tapi ain. Iya. Galak macam itu ya. Kalau kita perhatikan, oh ternyata kita masih itulah ibu-ibu sana bapak sana pengen belajar dari awal. Tak apa-apa. Alhamdulillah kalau masih galak macam itu. Nah, sekarang pelajaran bagi kita ya dalam mengevaluasi bahwa perlu kita garis bawahi ilmu yang kita miliki dunia tentu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kakek. Makanya kita tetap bermuhasabah dengan ilmu kita miliki agar ilmu yang kita pakai itu bisa bermanfaat untuk diri kita, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, makanya dalam belajar tajwid itu Pak, Bu, mohon maaf kadang-kadang kita yang tua-tua ini dalam memahami apa itu iqlab, apa itu izhar, apa itu di dalam bihunna bilahunna, apa itu ifa hakiki, masih banyak kita belum memahami itu. Apalagi pengucapan huruf dari alif sampai ya itu kadang-kadang kita, saya katakan tadi, sama kalau yang mana alif, yang mana hamzah, yang mana ain, yang mana da, yang mana dha, yang mana ta, yang mana ta, kadang-kadang sama. Nah, itu kita perlu memahami bahwa ilmu yang telah kita dapatkan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kenapa? Saya katakan jadi bahwa ilmu yang akan kita dapatkan itu tentu akan mendapatkan dipertanggungjawabkan di hadapan. Syukur-syukur kalau kita memiliki ilmu agama, alhamdulillah. Ilmu umum juga tidak jadi masalah asal bermanfaat bagi orang lain. Ya, oleh karena itu kita sering bermohon pada Allah Taala. Galak ada doa yang kita pakai Pak. Apa doa yang kita pakai sering? Masalah ilmu ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Salah satunya kita minta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga apa? Amal yang diterima. Itu kan doa gitu kan? Selain doa-doa yang lain, kalau kita selipkan doa seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amal yang diterima. Itu yang kita harap. Kemudian yang ketiga ini masalah mal. Apa itu mal? Harta. Nah, dalam masalah mengevaluasi masalah harta ini ada, kalau dari yang pertama tadi ilmu, yang kedua umur, cuma sikap pertanyaan. Tapi kalau harta, nah ini yang jadi pembahasan kita. Kita ketika tanya tentang masalah umur, ilmu hanya satu pertanyaan. Tetapi ketika kita ditanya tentang harta, ada dua pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dari mana harta itu didapatkan? Kemudian, nah kemana harta itu dibelanjakan? Ini ada beberapa informasi. Beberapa hari ini ada di YouTube itu seorang ibu-ibu nangis terlaung-laung. Ngapa? Rupanya, mohon maaf ya, kita tidak di sini tempat lain. Bukan, gara-gara lakinya main slot, rumahnya itu jual. Tidak ketahuan oleh bininya. Tiba-tiba wong datang, tolong kosongkan rumah ini. Lah Pak, rumah kami. Nah ngapa dikosong? Ini sudah dijual, sudah saya beli. Ngapa? Laki awak jual dengan aku. Berapa ratus juta Pak ini? Mana? Tidak tahu laki kau punya kau. Rupanya selesai main slot itu Bapak. Bahaya dan berarti itu Pak. Ngeri. Jangan sampai terjadi gitu Pak. Siang bini terlaung-laung nangis di tengah jalan. Ayo, habis gara-gara minta-minta deh, jangan gitu macam itu ya. Ya Kak Pendi, jangan itu jadi. Iya. Selot bukan selot. Main selot tabokan. Main selot. Itulah. Jadi
dari dua hal ini harta yang harus kita pahami ya. Dari mana kita dapatkan, bagaimana kita membelanjakannya, untuk jawabannya terkembali kepada diri kita masing-masing. Kitalah yang tahu bagaimana kita mendapatkan harta dan bagaimana cara kita membelanjakannya. Kita harus tetap berpedoman kepada yang pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kalau baca harta itu jalan yang halal, membelanjakannya terus di jalan yang baik. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Ini tadi jasmani kita. Kita perlu bersama pahami bersama Bapak Ibu bahwa jiwa raga kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dimintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai anggota badan kita sehat ini, tangan kaki kita dari ujung sampai ujung rambut sampai ujung kaki ini ya membaca, itulah kita memanfaatkan. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, badan bagus, tubuh bagus, sakit tidak, segala macam tidak, digunakan di jalan tidak baik. Ya, kan banyak. Tidak tahu lah ngapa sekarang ini begal itu nama banyak, itu ngeri juga kadang-kadang. Aku kalau berangkat uji, itulah apa Yasin 9 itu lah aku baca di motor, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asaynahum fahum la yubsirun. Selama di jalan itu lah aku baca. Ngeri tengah jalan dari jalan Kelangan ke sini kan. Pecah tempo hari pernah lewat. Sulitnya panjang macam ni. Apa ini? Arit bukan. Alam besarnya. Serombongan lewat, minggir aku ngeri. Kalau kaget salah sasaran. Ya Allah, kita ngapalah itu. Nah, wallahu alam, kita ada bacaan jawabnya. Yang jelas kita berharap keluarga kita jangan macam itu kalau baca. Kita jaga dan anak-anak kita, keluarga kita jangan sampai yalah, sebab kalau seandainya kita sudah tiada kaget, tak kati yang baca doa kita selain zuriat kita inilah. Wong lain itu sebagai menambal bae. Kain ditambal bae. Kalau yang mendoakan anak kita, cucu-cucu kita, itulah yang kita harapkan. Kita bangga anak kita pangkat tinggi, jabatan besar, gaji besar macam, tapi dapat baca mendoakan kita rugi juga. Ya, baca hebat pangkatnya, besar jabatannya, besar gajinya, dan selalu mendoakan kita. Kan tidak perlu panjang, Pak. Makan tempat tidak, makan waktu tidak, pakai duit tidak, kalimat singkat. Cuma semua ini paling-paling. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makan waktu tak? Pakai duit tak? Kalimat itu singkat, tapi kadang-kadang terlupakan. Oleh karena itu, barangkali sekarang ini kita pacak dalam masalah umur ini, kita pacak lolos di dunia, tapi kaget kita sama-sama dengan bahasa kita ini, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tentu akan dimintakan bertanggung. Ya, yang sudah terbiasa dunia yang bohong itu apa boleh buat? Baca tobatlah misalnya deh. Kemudian ya kaget sebabnya seluruh anggota badan kita ini mulut kita tutup. Yang berkata tangan, yang berbicara kaki, yang berbicara mata kita, telinga kita, mulut tertutup. Jadi tidak baca nak bohong lagi. Kalau sekarang ini kita masih baca berbohong, ya itu wallahi karena manusia biasa, tapi sedikit tidak ya kurangi. Kalau baca baca macam itu. Jangan sebagian dari kita ini hanya bersalah bohongnya. Ngapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti mulut kita ini ditutup. Berkatalah kepada kita, tangan kita, kaki kita, dan beri kesaksian terhadap apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, apa yang kita usahakan. Nah inilah Bapak Ibu ya. Jadi 4 hal inilah harus sama-sama kita, ya termasuk aku pribadi belajar untuk kita memahami bagaimana umur yang Allah berikan kepada kita, kemudian bagaimana harta yang Allah berikan kepada kita, bagaimana jasmani yang Allah berikan kepada kita, tentu akan kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sama-sama ya untuk mengevaluasi nikmat umur sampai sekarang yang masih Allah berikan kepada kita dalam keadaan sehat,
dalam keadaan kuat, dalam keadaan berbahagia dengan keluarga, kemudian kita telah memiliki ilmu, kemudian kita telah Allah harta. Walaupun yang namanya harta itu tidak harus sama dengan manusia yang lain, tapi kita berharap dengan harta yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan yang kita terima. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk menjadi orang yang berguna, sehat jasmani dan rohani di hadapan Allah SWT. Nah, jadi hal inilah Bapak Ibu yang sama-sama kita jadikan patokan dalam kehidupan kita. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun dalam penyampaian kami kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.